Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Lydia Anggraini dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik mencatat, pandemi COVID-19 telah mengganggu pola inflasi di Indonesia. Pada Juli 2020 lalu, Badan Pusat Statistik menyatakan pergerakan inflasi sudah meninggalkan trennya seperti terjadi di 2019. Lalu, apa penyebab inflasi? Penyebab inflasi sangat banyak sekali. Salah satunya disebabkan oleh lebih banyaknya uang yang beredar daripada barang yang tersedia. Bersama saya Argianov Ramadan, Vita Yuniar, M. Andre Atorik, akan bersama-sama membahas apa itu teori uang, inflasi dan deflasi, yang akan menjadi teman belajar dari rekan-rekan sekalian yang hadir di sini selama beberapa waktu ke depan dalam presentasi kelompok 6 pengantar ekonomi makro. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pemateri pertama. Baiklah, materi yang pertama berjudul tentang teori uang. Adapun pengertian uang didefinisikan sebagai alat segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Adapun fungsi uang, yang pertama fungsi asli. Uang sebagai alat tukar guna mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Uang sebagai alat ukur mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Yang kedua, fungsi turunan. Uang sebagai alat pembayaran berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Maksudnya di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa apapun. Contohnya membayar pajak. Uang sebagai penunjuk harga memiliki nilai yang berbeda-beda. Uang sebagai alat pembayaran utang digunakan untuk melunasi utang piutang. Adapun uang dalam pandangan Islam, Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan dalam masyarakat, baik untuk barang produksi maupun jasa, baik itu uang yang berasal dari emas, perak, atau tembaga, selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Adapun fungsi uang dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama, uang sebagai ukuran harga. Yang kedua, uang sebagai media transaksi. Yang ketiga, uang media penyimpanan nilai. Adapun yang dimaksud dengan perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dana, atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun fungsi perbankan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi bank secara umum. Bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat untuk berbagai tujuan atau dikenal sebagai financial intermediary. Yang kedua, fungsi bank secara khusus. Di sini, fungsi bank terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, agent of trust, yang kedua, agent of development, yang ketiga, agent of service. Inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi dan masyarakat. Terlebih lagi, kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain di pasar. Ciri-ciri negara yang mengalami inflasi. 1. Harga-harga barang pada umumnya dalam keadaan naik terus-menerus. 2. Jalan uang yang beredar melebihi kebutuhan. 3. Jalan barang relatif sedikit. 4. Nilai uang turun mencegah inflasi telah lama menjadi salah satu tujuan utama dan kebijaksanaan ekonomi mikro pemerintahan dan bank sentral di negara manapun. B. Faktor untuk mempengaruhi terjadinya inflasi. Meningkatnya pemerintah. Inflasi merupakan pertambangan uang yang beredar. Meningkatkan biaya produksi. Inflasi campuran. Inflasi ekspektasi. C. Cara mengatasi inflasi.
Kebijaksanaan moneter. Kebijaksanaan ini adalah kebijaksanaan yang berasal dari bank sentral dalam mengatur uang yang beredar melalui instrumen-instrumen moneter yang dimiliki oleh bank sentral. Kebijaksanaan moneter dapat dilakukan melalui instrumen berikut ini: A. Politik diskonto, B. Politik pasar terbuka, C. Politik persediaan kas, D. Pengawasan kredit secara selektif. Kebijaksanaan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan yang berhubungan dengan finansial pemerintahan. Kebijaksanaan fiskal dapat dilakukan melalui instrumen berikut ini: A. Pengaturan pengeluaran pemerintah, B. Kenaikan pajak. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu deflasi. Deflasi didefinisikan sebagai meningkatnya permintaan uang berdasarkan jumlah uang yang ada di masyarakat. Deflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit dari jumlah suplai barang yang ada, sehingga terjadi penurunan harga. Lalu, apa yang menyebabkan deflasi terjadi? Yang pertama, deflasi terjadi akibat menurunnya persediaan uang di masyarakat. Yang kedua, deflasi terjadi akibat meningkatnya persediaan barang. Yang ketiga, deflasi terjadi akibat menurunnya permintaan akan barang. Yang keempat, deflasi terjadi akibat naiknya permintaan akan uang. Kemudian, bagaimana cara mengatasi deflasi? Cara yang paling lazim digunakan adalah memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan likuiditas ke sektor bisnis. Dan pemerintah juga dapat memotong pajak dan meningkatkan belanjanya sendiri untuk menggairahkan perekonomian.